Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Bersamanya mari Bapak Ibu sekalian kita ucapkan kalimat yang dimana ketika kalimat ini diucapkan maka nikmat Allah itu akan semakin bertambah. Dan ketika kita melupakan kalimat ini, maka siksa Allah sangatlah pedih. Dan tak lain tak bukan kalimat itu adalah kalimat hamdalah. Oleh sebab itu, mari bersama-sama dengan penuh niat ikhlas lillahi ta'ala kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti sahabat saya masuk ke dalam pengajian kita pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri tentang apa itu real masjid. Karena kami ini jauh-jauh dari Jogja, di Bojonegoro belum banyak yang kenal. Kalau kemudian didengarkan nama Jogokarian, ada yang sudah pernah ke Jogokarian, angkat tangannya. Masya Allah. Yang tahu namanya Jogokarian, angkat tangannya. Masya Allah. Oke. Kalau kemudian disebutkan nama Real Masjid, kira-kira ada yang tahu nama bukan? Belum tahu. Betul sekali. Jadi masjid kami itu ada di Jogja. Masjidnya itu baru 2 tahun umurnya, Pak. Yang jelas lebih lama umurnya Jogokarian. Kami masjidnya itu masjid baru. Benar-benar baru 2 tahun, jadi umurnya masih seumur jagung, betul. Tapi, ya, insya Allah dengan seumur jagung itu, kami senantiasa berambisi bagaimana caranya untuk bisa menginspirasi seluruh masjid yang ada di Indonesia. Ada 1 juta masjid di Indonesia, pinten? 1 juta. 1 juta itu semua masjid, dan itu soheh, Pak. Yang ngendiko Pak Yusuf Kala. Kalau mboten percaya nanti dihitung sendiri bisa. Ada 1 juta masjid di Indonesia, dan 1 juta masjid niku ya termasuk masjid yang ada di Bojonegoro. Di antaranya 1 juta masjid tersebut mereka memiliki keluhan bahwasanya masjid-masjid 1 juta di Indonesia itu darurat anak muda. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten, Pak? Kalau ditanya ya, di masjid lebih banyak anak muda atau orang tua? Dijawab kompak ya. Ditanya di masjid lebih banyak orang tua atau anak muda? Pripun, Pak? Orang tua nggih. Ibu-ibu nggih. Kalau di masjid, Bu, lebih banyak orang tua atau anak muda, Bu? Orang muda nggih. Oke. Bapak-bapak kompak ya, Pak. Di masjid, Pak, lebih banyak orang tua atau anak muda? Lah, tapi katanya kalau di sini sholat subuh berjamaah itu anak mudanya bisa sampai 200 soft. Betul, Pak? Amin ya rabbal alamin. Ya, kami pun menjumpai hal itu di Yogyakarta. Makanya di Yogyakarta itu ketika kami tanya, lebih banyak anak muda atau orang tua? Mereka sepakat bilang, orang tua itu. Ya saya sendiri. Ini menjadi problem. Ini menjadi sebuah masalah. Ini menjadi sebuah kekhawatiran yang harus kita khawatirkan bersama. Karena kata Kiai Jazir, nggih, Jogokarian, beliau ngendiko, masjid itu kalau tidak ada anak muda di dalamnya, dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, masjid hanya akan menjadi bangunan candi-candi Islam. Bangunannya besar, menaranya tinggi, akan tetapi tidak ada isinya sama sekali. Dan beliau meneruskan, saya khawatir orang-orang yang kemudian menjadi pengurus masjid ketika menjadikan masjidnya sepi anak muda, tidak ada penerusnya,
Yang tadinya masjid menjadi bekal dia masuk surga, lah kok malah masjid menjadi penghambat dia masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di real masjid, kami itu masjidnya sederhana. Kalau ngomongkan bangunan, bangunannya Pak seperti bengkel mobil. Nah, dari luar model masjidnya seperti ini, nggak ada kubahnya sama sekali, tidak ada kubahnya sama sekali. Dari luar, kalau jenengan mampir ke Jakarta, mampir ke Ring Road Utara, ini masjidnya seperti ini nih, gitu Pak. Tidak seperti masjid, betul. Dari luar ada yang bilang seperti bengkel mobil, betul. Masuk ke dalam banyak kucingnya seperti peternakan kucing. Masuk ke dalam banyak rumput sintetisnya seperti lapangan futsal. Akan tetapi Pak, ini di sini ini di masjid, di real masjid, ya, itu diisi oleh 90%, 90% marbotnya anak muda semua. Ganteng-ganteng, ya. Yang paling ganteng di sini Pak. Anak muda semua yang jadi marbotnya. 90%. Marbot di real masjid sekarang itu ada sekitar 80-90 anak muda. Ini anak muda semua Bu. Dan ini manusia Bu. Tuh ada yang gondrong gitu. Lucu-lucu. Dan ini Pak, marbotnya kami itu dari berbagai macam penjuru Indonesia. Ada dari Lombok, Medan, Sumatera, Lampung. Habis itu Surabaya, ada yang dari Maroke, ada yang dari Pacitan, Ternate, dari berbagai macam penjuru Indonesia. Gitu. Akan tetapi ini masjid dikelola oleh anak muda, bukan masjid khusus anak muda. Karena nggak ada yang namanya masjid khusus anak muda, betul? Masjid untuk seluruh golongan, betul? Masjid itu untuk yang tua dan yang muda, betul? Makanya di masjid kami hanyalah masjid yang dikelola oleh anak muda Mas Wahyu ya. Gitu. Sehingga ketika anak muda diizinkan ngurus, apa yang akan terjadi? Ayo, kira-kira apa Pak yang akan terjadi? Ketika anak muda ngurus masjid, apa yang akan terjadi? Kira-kira Pak, ketika anak muda kemudian diakomodasi, difasilitasi untuk ngurus masjid, kira-kira apa yang terjadi? Banyak inovasi, apalagi kreatif, apalagi semangat, apalagi Bu, anak muda kalau ngurus masjid jadinya kayak gimana Bu? Tambah makmur, apalagi Bu? Yang paling utama ketika anak muda diizinkan ngurus masjid, nuansa di masjid itu bisa jauh lebih bahagia. Jauh lebih bahagia. Panjenengan nggak percaya? Saya buktikan. Monggo silakan diangkat tangan kanannya semua, angkat tangan kanan semua, tangan kanan diangkat semua, dilambaikan ke atas semua tangan kanannya, dilambaikan ke tangan kanan semua ke atas semuanya, gitu. Sekarang Pak, dalam hitungan ketiga dilambaikan lebih kencang lagi. 1, 2, 3, kencang. Alhamdulillah. Saya mau cek nih. Yang biasanya melambainya susah berarti asam urat, nggih. Sehat semua nggih? Alhamdulillah, oke. Sekarang tangan kanannya diangkat terus, dilambaikan terus. Minta tolong diberikan senyuman kepada kanan dan kirinya. 1, 2, 3, senyum semuanya. Masya Allah. Toleh kanan, toleh kiri, senyum semuanya. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan yang angkat tangan dan melambaikan tangan masuk surga. Sehat walafiat, lancar rezekinya. Tahun depan haji dan umroh. Tangan kanannya stop, ya. Sekarang tangan kanannya ditempelkan ke pundak sebelah kanannya. 1, 2, 3, plek. Nah, gitu. Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, dipijeti Pak. Masya Allah, dipijeti. Alhamdulillah. Dipijeti. Masya Allah, enak tenan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikuti kalimat saya. Hei sahabatku. Lebih kompak. Hei sahabatku. Semangat. Jangan ngantuk ya. Saya doakan panjang umur,
sehat walafiat, lancar rezeki, utang lunas. Kok kenceng ya, Masya Allah ya. Semoga masuk surga. Amin. Tangan kirinya diangkat, tangan kirinya dilambaikan semua. Tangan kirinya 1, 2, 3 taruh ke pundak sebelah kiri. Plek. Gitu. Monggo gantian dipijeti. Semoga gantian dipijeti. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, 2 tangan lebih afdol. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ibu, kalau bawa uang koin dikeroi juga boleh, Bu. Alhamdulillah. Hei sahabatku, hei sedulurku, istiqomah ya. Semoga panjenengan disayang istri, disayang suami, sakinah, mawaddah, warohmah. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk tak duduk loh. Oke, 2 tangannya dilambaikan semua ke atas, 2 tangannya. Gitu. Sekarang kita tarik nafas dan kita nikmati udara suruk yang Masya Allah nikmat ini. Kita tarik nafas dulu dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan. Sampai besok. Hembuskan. Bismillah. Nafas terakhir. Maksudnya sebelum kita mulai. Salah. Bismillah. 1, 2, 3. Kompak G. Semua ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bahagia? Ibu bahagia? Yang di luar bahagia? Itulah ketika anak muda diizinkan untuk ngurus masjid. Masya Allah. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu kami mau tanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak, kerso napa mboten kalau masjidnya dikelola sama anak muda? Yang kerso jempolnya ke atas. Kerso napa mbak wulu? Belum ditanya kok. Kerso napa mboten kalau masjidnya dikelola sama anak muda? Setuju napa mboten? Sepakat atau tidak? Yes or no? Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Ya. Maka oleh sebab itu Pak, gitu, kami waktu itu buka pendaftaran jadi marbot. Kami kira ketika kami membuka pendaftaran jadi marbot, kami kira yang daftar itu cuma 20 orang. Kami kira awalnya cuma 20 orang. Tapi sebab seperti ini, seperti bapak-bapak kemudian sepakat anak muda boleh ngurus masjid. Anak muda direstui untuk ngurus masjid. Anak muda diizinkan untuk ngurus masjid seperti yang panjenengan katakan. Yes. Akhirnya masjid kami itu antara urusan anak muda dan orang tua itu kemudian timbul keserasian. Orang tua, anak muda timbul keserasian jadinya seperti ini. Nah, sarang beo. Dan apa yang terjadi? Ketika kami membuka pendaftaran jadi marbot, yang daftar jadi marbot itu ada sekitar 600 anak muda. Akhirnya kita buatkan pendaftarannya, karena kita kan bingung toh, maksudnya ini kok banyak banget anak mudanya ya. Ini banyak banget anak mudanya, akhirnya kita jadikan pendaftarannya seperti Indonesian Idol. Gitu. Tuh. Tulisannya 101. Saya nggak bohong toh berarti. Assalamualaikum. Seperti Indonesian Idol. Oh, orang tuanya jualan. Ya, pecel lele. Oh, antum bisa bikin sambel. Resepnya apa? Kasih sayang. Tuh,
Yang lolos dapat golden ticket. Mirip Indonesian Idol. Kalau di sana lomba nyanyi-nyanyi, di sini lomba menjadi karyawannya Allah. Lomba jadi marbot, gitu. Dan 600 orang itu Pak, itu muda-muda, ganteng-ganteng, dan punya masa depan yang gemilang insya Allah. Tapi mereka ketika kami tanya, kenapa pengen ke Jogja ngapain, ke Jogja tuh ngapain katanya. Mereka berkata, yo kami tuh datang ke Jogja mas, kepengen jadi marbot. Makanya tadi ketika panjenengan lihat ada yang kemudian masih bapak-bapak, Mas Wahyu. Bapak-bapak itu pengen jadi marbot juga. Ada yang mas-mas pengen jadi marbot juga. Tuh. Ini dari Madura, ini dari Lamongan, gitu. Ini yang satu saya lupa dari mana, Bojonegoro kayaknya. Tapi ini nggak keterima Pak. Wong mereka tuh bingung, masuk ke ruang audisi, itu mereka kaget. Kita juga kaget. Ini ruang apa mas? Ya, ini ruang untuk nanti panjenengan seleksi jadi marbot. Bagus ya. Kayak Indonesian Idol, jangan salah bos, nah gitulah. Kita serius dalam ngurus masjid. Ketika mereka datang ke kita, berdiri di depan kita tanya. Kan ada dewan jurinya toh, stop. Nah, ada dewan jurinya 4 gitu. Wah ini galak-galak semua nih Pak. Gitu. Tapi yang paling ganteng tetap ini ya. Mereka berdiri di tengah, kami tanya, tunjukkan bakat Anda. Mereka kaget, bakat apa mas? Ya apa aja bakatnya, silakan ditunjukkan. Waduh, saya belum persiapan mas. Wah nggak serius ini. Yo mas, saya punya bakat mas. Apa? Saya bisa nyapu mas. Ya wes, praktek nyapu, gini mas. Praktekin. Terus ada yang dari Madura gitu. Saya bisa sholawatan mas. Saya biasanya kalau kemudian malam Kamis itu sholawatan di sana. Yuk coba sholawatan, merdu. Mas, saya bisa jadi imam sholat mas. Suaranya bagus, bagus mas. Bisa dites, bisa mas. Coba antum imam. Tapi biasanya sholat duhur mas. Kan nggak denger ya. Terus mereka itu ada yang datang ke Jogja gara-gara nggak punya persiapan. Kami rasa gitu, ini nggak layak jadi marbot. Marbot itu harus punya kemampuan. Marbot itu jangan dianggap cuma tukang bersih-bersih kloset sama sikat-sikat WC, jangan. Marbot itu penting, harus memiliki kompetensi. Ada akhwat datang dari Cepu, ya. Daftar jadi marbot, gitu. Itu awalnya itu saya ragu dan saya nggak terima. Nah gara-gara ditunjukkan bakatnya nggak punya bakat. Serius apa enggak? Serius mas. Udah izin orang tua belum? Udah mas. Tapi nggak punya bakat. Akhirnya apa? Dewan juri gimana? Saya sih no. Ya. Pak Nanang gimana? No, no, no. Semua no. Akhirnya kan harusnya pulang. Jauh-jauh dari Cepu serane urusan. Pokoknya lah nggak terima. Ya pulang. Lah kok dia tuh mohon-mohon pak. Mas tolong terima saya Thomas katanya. Saya pengen jadi marbot mas katanya. Kenapa pengen jadi marbot? Saya pengen berdakwah mas katanya. Saya pengen mengabdikan diri saya untuk agama Allah. Jadi marbot pak. Dan apa yang terjadi? Panjenengan saksikan videonya ini. Saya nggak bohong ini. Kamu no. Kalau saya no ya berarti kamu balik. Setelah kamu balik nanti kamu mau dakwah lagi ya? Tetap harus dong. Enggak yakin kamu nanti pulang berdakwah. Dan di sini yakin kamu bakal berdakwah. Saya kira harus sih kamu. Stop dulu. 100% yakin insya Allah. Ceritanya, saya tanya, kamu serius berdakwah? Iya serius. Berarti kalau nggak keterima, sampai rumah tetap dakwah ya? Siap tetap dakwah. Berapa persen kamu siap untuk dakwah? 100% saya siap untuk dakwah. Nyesep hati saya pak. Serius kamu, habis ini tetap mau berdakwah? Tetap mas, walaupun nggak keterima di sini katanya. Lanjutkan. 100%. Tak tanya sekali lagi, benar-benar 100%? 100% insya Allah yakin. Saya akan ngomong nih. Kalau gitu jawaban dari saya adalah saya minta dulu. Ini tiket selamat bagi yang masuk. Yang nggak masuk ya di sini pulang. Saya minta tolong ini dibawa ke. Saya mau pegang aja. Nih.
Ini buat kamu. Dan ini buat Siska. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Allah akan benar-benar berdakwah di sini, berdoa untuk umat. Tuh. Cuma pengen jadi marbot loh. Jadi marbot. Jadi marbot, Bu. Marbot. Pak, jadi marbot, Pak. Sampai kayak gitu loh, Pak. Jadi marbot ini. Sampai sebegitunya loh mereka tuh. Berarti artinya apa? Sebenarnya yang pengen dekat sama masjid, pengen menjadi bagian dalam masjid, pengen ngurus masjid, itu banyak. Banyak yang pengen, bahkan mereka sampai berlomba-lomba. Nggak keterima nangis, keterima, lebih bersyukur sampai nangis itu mengharukan. Sampai ibu-ibu juga ikut nangis toh. Tuh. Lah kok kita sekarang diamanahi Allah untuk ngurus masjid. Lah kok kita sekarang diizinkan sama Allah untuk bisa dekat sama masjid. Lah kok disia-siakan. Jangan sampai kita sekarang yang sudah Allah kasih amanah untuk ngurus masjid, jadi takmir, bendahara, sekretaris, bahkan marbot di masjid, jangan disia-siakan. Karena banyak orang yang pengen. Karena ketika nanti di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu salah satunya adalah orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid, itu nanti akan mendapat naungan. Matahari cuma sejengkal kepala, panasnya minta ampun, bahkan di antara mereka tenggelam dalam keringatnya. Tapi orang-orang yang ngurus masjid, marbot masjid, takmir masjid, cinta sama masjid, setiap hari majelis subuh di masjid, insya Allah akan mendapatkan naungannya Allah. Itu loh. Dan semoga orang itu adalah kita semua. Makanya makmurkan masjid, dijaga masjidnya, jangan sampai sepi anak muda. Harus rame, harus banyak anak muda yang cinta sama masjid. Dan bapak-bapak pun juga harus semangat untuk istiqomah datang ke masjid. Seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang yang pengen untuk datang ke masjid tapi Allah tidak izinkan. Beruntung kita, orang-orang pilihan Allah. Berarti tandanya kita masih disayang sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin nggih? Amin. Nah, terus selanjutnya pertanyaannya adalah, lah lantas seperti apa Mas? Njuk kepiye Mas? Lalu bagaimana cara menghadirkan anak muda bisa terpaut dan jatuh cinta terhadap masjid? Betul? Lalu bagaimana Mas? Sudah sepakat nih. Terus bagaimana cara mendatangkan anak muda itu supaya mau ngurus masjid, caranya bagaimana? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan itu nanti akan dijawab oleh sahabat saya yang namanya Mas Rifki Agung. Beliau sudah ada di sini, monggo kami persilakan Mas Rifki untuk kemudian hadir bersama kita. Kasih tepuk tangan yang meriah Pak, Masya Allah. Monggo Mas. Monggo Mas. Sudah dipanggil ini Mas ya Mas. Setelah melewati perjalanan selama 1 tahun di 2021, kami, Masjid Muslim United dengan slogan dari Masjid Umat Bangkit, telah tiba saatnya untuk melangkah lebih maju dengan memperkenalkan nama baru dari Masjid Muslim United 1.0 menjadi Real Masjid 2.0. Dengan slogan mesra selalu dan visi yang penuh semangat dan harapan akan terwujudnya masjid yang berdaya, menginspirasi yang terdepan dalam pelayanan umat dan mencetak generasi pemimpin peradaban Islam. Real Masjid 2.0 mencoba mengajak sebanyak-banyaknya anak muda untuk kembali ke masjid dan mengaitkan hatinya dengan memberikan kesempatan berkontribusi sebesar-besarnya dalam menolong agama Allah melalui program-program pilihan setiap harinya. Dan tentu saja dengan semangat meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan.
pertolongan Allah, insya Allah, Real Masjid 2.0 dapat menjadi wasilah sebagai solusi segala problematika umat. Karena Real Masjid, mesra selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita semua ke tempat yang mulia di rumahnya Allah bersama kami, teman-teman anak muda dari Yogyakarta ini. Insya Allah dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan terhadap junjungan kita semuanya, uswatun hasanah, satu-satunya contoh terbaik kita dari mulai lahir hingga nanti akhir hayat. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidak ada contoh terbaik kecuali beliau. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa tadi yang sudah dipaparkan sama Mas Dio, apa yang ada di dalam video ini sebenarnya adalah sebuah istihad kami di Real Masjid itu untuk mencontoh bagaimana Rasulullah SAW itu dulu membangun masjidnya di Madinah. Ketika beliau ada kesempatan, ada perintah dari Allah setelah Mus'ab bin Umair mengkondisikan Madinah ini punya pendukung, punya banyak pengikutnya untuk umat Islam ini, Rasulullah lantas diperintahkan oleh Allah menuju ke Madinah. Dan apa yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali ke Madinah adalah masjid, Masya Allah. Sehingga 3 tahun yang lalu sebenarnya kami ini hadir dengan nama Masjid Muslim United. Sebelumnya kami sering membuat acara yang mengumpulkan para asatid nasional, kita ajak ke Jogja dari berbagai harokah, dari berbagai lintas pemikiran, ya, yang alhamdulillah itu menjadi sebuah harapan baru ukhuwah Islamiyah ini terbentuk. Cuman alhamdulillah Allah berikan pandemi pada saat itu di tahun ketiga. Kita nggak boleh ngadain lagi acara di luar masjid, ya, yang mendatangkan banyak massa, akhirnya harus di hotel. Pada saat di hotel sangat terbatas sekali, bahkan lebih sedikit dari ini pesertanya, itu pun harus jarang-jarang. Akhirnya kami ngajakin teman-teman dari rencananya 1000 masjid, tapi yang hadir itu, yang bergabung untuk nonton bareng itu 350 masjid pada saat itu. Dan dari 350 masjid, masing-masing masjid menghadirkan jamaahnya di masjidnya masing-masing itu untuk nonton bareng acara kita, kurang lebih sekitar 80.000 jamaah yang hadir. Nah, dari situlah sukses ngadain acara online. Kita pulang ke rumah, kita mikir, ini kita udah ngajain masjid-masjid, tapi kita sendiri belum punya masjid. Akhirnya insya Allah, alhamdulillah kita sama-sama berniat, berazam, kita langsung bikin masjid. Nah, waktu itu kita bikin masjid hanya dalam waktu 3 hari. Nah, makanya perjalanan itu, ya, kita bukukan 3 hari bangun masjidnya. Semua perjalanan kita selama hampir 2,5 tahun yang lalu itu ada di dalam buku ini. Nah, lantas kenapa kok kita itu sebegitunya kok harus bangun masjid ini, kenapa? Dari riset yang kami lakukan, di hampir 1.600 masjid, ternyata problemnya 90% hampir sama, Bapak Ibu sekalian. Apa problemnya? Darurat anak muda. Cobi, Bapak Ibu sekalian, tadi sholat subuh, ya, tadi udah diabsen sama Mas Dio, kanan kirinya yang muda ada berapa anak, kan gitu. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dan kami terus cari tahu, kenapa kok anak muda ini nggak mau datang ke masjid, kok nggak mau melazimi masjid, kok hatinya kok belum mau terpaut di masjid ini, kenapa?
Saya suudon. Jangan-jangan dulu kayak saya pas waktu kecil. Ketika TPA berangkat ke masjid maghriban isaan, rame dikit, lari-lari dikit, dimarahin sama bapak-bapak. Sehingga apa? Ya, kita punya rasa trauma. Kok di masjid nggak asik? Kalau boleh mainan di luar masjid. Di masjid bapaknya galak-galak gitu. Akhirnya apa? Naudzubillah, sekarang trauma itu menjadi apa? Mereka tidak mau ke masjid. Nah maka yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di Real Masjid ini kami merubah sebuah mindset, merubah sebuah jadwal bangsa. Jangan sampai kepentingan kita sebagai orang tua yang memudah sekalian khusyuk beribadah di masjid itu mengganggu kesenangan. Ada surat doanya lebih. Mau masjid yang dengan ibadah kok malah nggon dolanan. Tapi faktanya apa Bapak Ibu? Kalau mereka boleh main di masjid, akhirnya mereka main di luar masjid. Sekarang mainnya sama yang namanya menikah. Apa ini? Setan gepeng. Apa malaikat gepeng? Kenapa? Ternyata dari hasil riset ini banyak sekali melalaikan. Pramila kok sekarang ketika kita punya putra putri atau cucu bahkan mungkin yang mungkin dari SD atau SMP sudah difasilitasi gadget ini, sudah difasilitasi smartphone ini, kok benten sangat kalian kita rumiin sakniki nek dikongkon mesti wangsulan, sidik-sidik langsung nesu. Gitu. Ini dia Real Holiday Masjid. Nah ini. Kita perlu suudon sama barang satu ini. Karena ternyata kemarin saya melakukan riset untuk diri saya sendiri. Saya puasa handphone niatnya 40 hari. Tapi setelah 15 hari saya sudah menemukan insight. Oke, ternyata Bapak Ibu sekalian, buat saya sendiri saja, handphone itu mengurangi produktivitas saya malahan. Sehingga pada saat kemarin saya puasa handphone ini, ya, itu produktivitas meningkat drastis. Hubungan saya sama Allah kembali terajut lebih intensif. Bagaimana tidak? Kalau pakai handphone, gak pernah bisa megang Al-Quran sampai ngaji 2-5 juz, gak bisa. Karena gak ada handphone, gak ada yang di-scroll, gak ngelihat berita-berita yang gak penting. Akhirnya bercengkrama dengan Al-Quran bisa lebih banyak. Ketika bercengkrama dengan Al-Quran, kok banyak nasrullah, banyak pertolongan, banyak Allah himpunkan urusan kita. Kenapa? Ternyata satu-satunya mukjizat yang tersisa pada saat ini itu tinggal Al-Quran. Maka non sewu, kalau putra-putri kita sekarang kok jauh dari Quran, lebih banyak melazimi gadget, nah kita perlu muhasabah bersama-sama. Kondur dari pengajian ini nanti ya jangan langsung disita gadgetnya. Tapi apa? Dibersamai dan diedukasi. Mereka udah susah sekali ya lepas dari gadget ini. Mengatasnamakan modernisasi, mengatasnamakan semua era digital informasi, kalau nggak pakai gadget nggak gaul. Faktanya apa? Tidak membuat bertambahnya keimanan dan ketakwaan anak cucu kita. Ditandai dengan apa? Kita sekarang persyarikatan kurang kader sama sekali. Gimana susahnya kalau mau cari pembicara yang anak-anak muda. Entene sinten kuwi maneh niku malih niku malih. Padahal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 5-10 tahun ke depan negara kita ini akan mendapatkan bonus demografi. Menapa menika? Jumlah anak mudanya menjadi mayoritas. Usia 15-35 tahun nanti jumlahnya hampir 80%. Sehingga non sewu, mungkin panjenengan semua yang di atas 50 atau 60 tahun ini sudah jadi minoritas.
Artinya apa? Kalau kita nggak mengkader anak-anak muda, terus besok yang meneruskan agama ini sinten? Terus janjinya Allah besok untuk memenangkan agama kita di antara agama lain ini menjadi tugasnya siapa? Dari keresahan itulah maka Masjid Muslim United yang sekarang bertransformasi menjadi real masjid ini hadir. Nah, sedikit cerita, kenapa kok dari Muslim United jadi real masjid? Dulu itu panjang banget kalau mau nyebut Masjid Muslim United. Makanya disingkat namanya Masjid MU. Lah pada saat itu MU ini di Liga Inggris turun peringkat ke-7. Wah, ini kita nyari yang peringkat 1. Akhirnya kita pindah liga ke Liga Spanyol. Ketemunya Real Madrid yang peringkat 1. Jadinya namanya Real Masjid. Di tahun ketiga kemarin kita udah niat mau ganti nama jadi Arema. Arek Masjid. Ya gitu. Cuman gara-gara kasus Panjuruan jadi nggak jadi. Ya. Tadi diperlihatkan bahwa dulu 3 tahun lalu kita membangun masjid cuma 3 hari ya cuma 7 orang. Karena nggak boleh jamaah datang, masjid juga nggak boleh nerima jamaah, akhirnya apa? Kita hadirkan masjid ini ke setiap pintu-pintu rumah masyarakat dan jamaah. Berupa apa? Berupa sayur, buah, lauk, sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Terus dananya dari mana? Urunan, patungan, bantingan. Ini insya Allah udah nggak jadi masalah kalau urusan masalah dana lah di perserikatan. Allah sudah banyak anugerahkan kepada kita amal usaha yang bisa membiayai dakwah ini. Nah dulu itu kita patungan itu dapat uang 700.000 awalnya. Terus yang 400.000 kita ambil di ATM 20 ribuan. Nah ini yang pertama jadi target dakwah kita adalah emak-emak super power ini, Masya Allah. Karena the power of emak-emak ini begitu luar biasanya. Berangkat majelis subuh ya toh, kondur kita terinspirasi sama yang suka biasanya serangan fajar. Jadi kondur diamplopi satu-satu ya, dibagi uang 20 ribuan. Ternyata dumugi griya itu ngelihat amplopnya, nun sewu, soconya ibunya itu langsung hijau semuanya. Ya, karena 20 ribuan warnanya hijau gitu toh. Nah habis itu getok tularnya Masya Allah. Bu, kenek subuhan neng real masjid mulai disangoni amplop lumayan iso nggo blonjo sayur gitu. Akhirnya dari 20 meningkat 40, meningkat 80, meningkat 500 sampai sekarang ada ribuan. Dalam waktu kurang dari 3 bulan. Nah ini kita masih kalah usianya kalau sama jamaah masjid masyarakat Madani di Masjid At-Taqwa ini. Udah dari 98 nggih ngentikan iki. Itu 98 ini teman-teman ini masih baru lahir, itu enggak tahu zaman reformasi gegeran, itu enggak tahu itu. Makanya apa hidupnya bahagia mereka itu. Enggak ngerti krismon itu. Meskipun sekarang lebih krismon ya. Nah, terus apa? Kenapa kok ibu-ibunya dulu yang digarap, yang diajarin? Karena kalau ibunya sudah dibahagiakan, pulang sampai rumah, tinggal ngopiak-opiak bapaknya sama putrane. Lah terus bapaknya ini kok yang suka jarang ke masjid gimana? Kita berpikir juga nantinya, gimana bapak-bapaknya senang ke masjid? Oh ternyata kalau di Jogja itu bapak-bapak hobinya pingpong. Nek neng pingpong, arep meja pingpong mbok pirang set betah. Akhirnya apa? Oke, kita bikin turnamen tenis meja setiap bulan. Yang ikut ratusan bapak-bapak. Sing ra tau ngetok neng masjid, akhirnya gelem neng masjid karena hadiahnya oke. Jangankan yang apa? Yang pakai celana pendek, yang belum ikut hadir. Jadi apa? Ajang ukhuwah, ajang ketemu antara sedulur-sedulur bapak-bapak yang lain. Sampai Mas Nanang itu diminta jadi ketua PT MSI. Lah terus setelah bapak-bapaknya ya, untuk anak-anaknya gimana?
tadi Bapak Ibu ya, setelah kita ngadain majelis subuh sepekan sekali, kita itu sedari awal mendirikan rel masjid ini visinya pokoknya meramadankan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Cobi nek kita Ramadan itu masjidnya itu rame napa mboten nek bar sahur? Rame sangat, Masya Allah. Makanya kita punya mimpi pokoknya bendino subuhane kayak Jumatan, ngoten niku. Nah, terus kita nggak kurang-kurang ngasih tahu bahwa keutamaan sholat 2 rakaat saja di sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Tapi kok non sewu kok mboten do pitados. Jamaahnya tetap cuma 8 sampai 10 orang. Akhirnya kita berpikir, ya apa iki carane iki? Pendo gelem nang masjid ini. Ini Mas Wahyu ini ya yang di operator itu lantas ngeprint ya kertas ditulisi voucher Rp5.000. Bar tahiyat Bapak Ibu jamaahnya diulungi vouchernya. Bu, Pak, ini ada voucher insentif panjenengan sholat berjamaah di masjid. Dos pundi? Benjang panjenengan badhe rawuh malih mboten wonten masjid. Wah, nek koyo ngene carane Mas, wis sesuk nek perlu mangkat luwih gasik, bismillah Allahu Akbar, semangat. Tibake luwih murah, ngaten lho. 1 hari 5.000, 1 minggu 35.000. Kalau satu rumah ada 5 orang, pun 170 gangsal ewu. Lah terus vouchernya pripun? Vouchernya ditukarkan setiap Ahad pagi kados ngeten. Ini dia Real Holiday. Terus, Masjid enten menjadi pedagang tempat pedagang berbahagia hijau bersama ini kok keluarga. sing belanja Ada kolam jamaah renang botol gratis. voucher Lihat tuh, hasil bahagianya nggak bisa dibohongi. Semua happy. Ada bazar dan pasar masyarakat murah Sehingga meriah pedagang dengan dari fasilitas lingkungan voucher. sekitar masjid, Semua bisa wes jajan, mesti semua main. pasti senang. Ada belajar ngaji Iqra sampai Al-Quran. Ada kisah Rasulullah, ada konsultasi hukum, konsultasi ustadz, pembentukan karakter semua lengkap di sini. Jadi semuanya bisa menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Bonus juga hiburan luar biasa yang menjadi sarana berbahagia dan tetap mendapatkan pahala. Makanya ayo atur jadwal setiap hari Ahad untuk bisa datang ke Real Masjid. Di hari yang indah yang ditunggu-tunggu, sudah saatnya kita kumpul. Silaturahmi Real Masjid Family dari seluruh penjuru bumi. Atur rencana bersama-sama, bersiap untuk berbahagia. Ayo kumpul semuanya di Real Holiday. Yang tadi didapatkan untuk belanjakan. Untuk apa? Ternyata untuk silaturahmi ke tetangganya yang belum berangkat sholat subuh. Jadi voucher tadi diberikan ke tetangganya. Bu, niki jenengan entuk oleh-oleh saking kula. Hadiah kula berangkat sholat subuh. Monggo sesuk iso dibelanjake pas dina Ahad. Loh, nek nang masjid entuk voucher to. Ha nek ngono sesuk aku ampirono ya, tak melu nang masjid. Masya Allah. Jadi multi level kebaikan akhirnya. Nah ini jadinya di Ahad pagi kayak gini, Real Masjid itu kita sulap jadi wahana hiburan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, putrane, putune pokoknya nang masjid, wis ramene bungae kados nang Car Free Day. Jadi dipindah ting masjid. Ada dongeng untuk anak-anak, ada cek kesehatan gratis, ada konsultasi hukum, ada konsultasi agama tentang warisan, konsultasi tentang ibadah haji dan umroh, ya ada kolam renang portable yang pasti ada belanjaan tadi. Masya Allah, pepik. Saking pepak ini udah dipepik. Sehingga nopo? Kita punya rangkaian, rangkaian bahwa nek nopo subuhane Ramadane wis kaya bendina niku, kita punya mimpi bodone niku setiap pekan. Nah ngoten lho. Dadi pendak minggu niku bodo ngoten lho. Tak ngenteni Idul Fitri kalih Idul Kurban. Keng napa? Karena cah nom niku biasane metune nggih pas Idul Fitri karo mbeleh sapi. Yen ngoten ta. Nah lajeng sing cah nom-nom pripun Mas? Sing cah nem-nem niku alhamdulillah dari 7-8 anak-anak ya kita semua itu akhirnya sakniki kita ngopeni hampir 90 marbot.
tinggal di masjid semuanya. Kenapa? Kita bersamai. Nah ini kuncinya. Yang perlu digaris bawah ini adalah kita membersamai. Bahwa anak muda sekarang, gen milenial nopo meneh gen Z, niku tidak hanya butuh difasilitasi mawon. Gadget tuh kok ke, kendaraan tuh kok ke, tapi ngobrol kalih wong tuane mboten nate. Nah, niki harus jadi catatan bersama. Tesih kersa mboten, tesih purun mboten. Misalkan kayak balik pondok, napa sing tesih bareng kalih tiyang sepuh teng griya niku gelem jagongan ngobrol kalih wong tuane niku 2 jam napa 3 jam bendinten. Ayo. Kinten-kinten enten mboten. Napa pun sibuk ya Mbak, ya Mbak. Ketemu nih wungu kalih badhe sare amunan. Akhirnya napa? Akhirnya anak-anak ini kosong, putra-putri kita ini kosong. Terus apa? Mencari kasih sayang di luar rumah. Naudzubillah. Ketemu sama temennya, ketemu sama lingkungannya. Yang non sewu di luar masjid, di luar rumah, di luar sekolah. Sekarang bahayanya luar biasa. Napa melih sakniki cah nom-nom niku coba dipisahkan dari agama kehidupannya. Nek ngomongke agama, nek ngomongke tentang Islam, wis pokoknya ming nang masjid karo nang sekolah. Wis metu saka masjid, aturane wis aturane menungso. Pun mboten ngagem melih aturane Gusti Allah. Akhirnya apa yang terjadi sekarang fenomenanya? Hamil di luar nikah, perzinahan, kumpul kebo, pada judi ngeslot, minum-minuman keras, narkoba. Begitu luar biasanya. Dan yang paling menjijikkan sekarang itu nopo? Cah-cah enom sekarang seneng kalih sesama jenis. Dan itu diragati, dibiayai, diiklankan begitu luar biasa. Pak, Bu, maka kondur dari sini, nggih, pastikan kita ketemu anak-anak kita peluk mereka, minta maaf ke mereka, ucapkan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Kalau selama ini kita kurang waktu, kurang perhatian, hanya uang yang membersamai dan fasilitas, yuk sama-sama setelah ini kita berkomitmen untuk mau membersamai anak-anak kita. Jangan sampai Allah karuniakan amanah sebagai investasi terbesar yang nantinya amalnya tidak akan terputus. Siapa? Doanya anak yang solih. Bukan bisnis kita, bukan pekerjaan kita, bukan jabatan kita, bukan kepintaran anak kita. Tapi kesolihan dan kesolihahan anak putra-putri kita. Maka apa? Investasi terbesar kita seharusnya kita curahkan kepada putra-putri kita. Kita curahkan waktu yang terbaik, waktu yang prioritas. Untuk apa? Kita tahu apa sebenarnya keinginan dan kebutuhan anak kita. Kita coba banyak dengarkan apa yang diinginkan mereka, apa yang dirasakan mereka, bagaimana kehidupannya di sekolah, bagaimana kehidupannya di kampus, bagaimana kehidupannya sama teman-temannya, apa yang mereka perlakukan dan dapatkan dari teman-temannya. Ini kita harus tahu. Jangan sampai kita taunya pulang ke rumah, piye mau, bijine piro, apik ra, ranking piro kowe saiki. Sesuk arep dadi apa kowe kaya ngono. Ampun didukani terus. Makanya Real Masjid ini, kenapa saya bisa bilang begitu? Kami menjadikan Real Masjid ini tempat sampah terbaik buat anak-anak muda. Akhirnya apa? Keluar semua mereka. Bapakku ra peduli karo aku. Ibuku meng pengine aku meng dadi PNS, ora ngerti. Saiki duniane kaya ngopo. Aku meng kon sinau karo sinau ra tau dirungokke. Semuanya ngeluh, semuanya curhat, seolah-olah putra-putri kita harus sama seperti dengan kita. Sekarang zamannya sudah benten Bapak Ibu. Apalagi sudah terpengaruh ini. Kalau dulu kita waktu kecil ya mau nonton TV, nonton nemeng dunia dalam berita kalau kelom pencapir. Sak pol-pole paling delok tayangan panen pari. Kan ngoten niku. Blas enggak bahaya. Enggak
Gak bahaya ta? Mboten kan ngoten. Lah sakniki semuanya bisa diakses, non sewu. Panjenengan kalau punya putri usia 17 tahun sudah balik sekarang, pamit misalkan mau pergi ke Bali untuk jalan-jalan, kira-kira diizinkan apa mboten? Gak bakalan diizinkan sendirian. Nggih napa mboten? Iki nek ana sing ngijini anake wedok lunga dhewean, itu rada aneh gitu. Unik itu, langka itu. Tapi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, ketika kita memberikan barang satu ini terhadap anak kita membebaskan anak kita itu untuk apa? Pergi kemanapun menjelajah dunia tanpa pengawasan kita. Ini yang jadi PR sekarang. Kok mereka bisa tahu banyak sekali informasi yang ada yang masuk ke dalam diri mereka tanpa filter sama sekali. Sangat mudah sekali mengakses ya video-video porno, ya berita-berita hoax, berita-berita yang membuat mereka itu sehingga gampang marah, gampang nggak peduli sama orang, gampang ngilik ke wong tua dan lain sebagainya. Akhlaknya downgrade-nya luar biasa. Maka kami mencoba, ya, kami juga pengen bersinergi bersama-sama. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita tahu kondisi kita sekarang. Kondisi putra-putri kita. Dari riset kami kok enggak ada masjid itu ternyata begitu dalam problemnya ini. Begitu luar biasa masalahnya ini yang perlu kerjasama antar kita. Panjenengan di rumah, ya, jagain putranya, nanti diajak ke masjid, diajak ke sekolah, jadi partner yang sinergis. Ingat tadi, anak ini menjadi investasi terbesar kita. Kita mau bangun kerajaan, bisnis yang begitu luar biasa, kita mau punya jabatan yang luar biasa, tiba-tiba naudzubillah maklutik entuk kabar karo anake, aku ngetengi wong liya urung rapi. Hancur semuanya. Aku kena narkoba, hancur semuanya. Kenapa? Karena selama ini kita tidak membersamai. Sehingga mereka siapa yang mendidik? Orang-orang di luar sana yang jahat-jahat, yang nggak pakai agama mendidik anak-anak kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama. Kita sudah punya aset masjid, kita sudah punya infrastruktur hampir 1 juta masjid di Indonesia. Yang nggak ada partai politik, kelompok, komunitas, kantor apapun, sebanyak kantornya umat Islam yaitu masjid. Jangan jadikan masjid ini hanya untuk fasilitas sesepuh-sesepuh para orang tua kita semua untuk beribadah menjemput hari tua kita. Tapi masjid harus menjadi tempat pengkaderan yang utama bagi putra-putri kita. Kita harus bagaimana caranya berpikir bareng-bareng, ya, mencurahkan investasi terbesar supaya putra-putri kita mau kemandil-mandil ke masjid. Nek perlu sak Bojonegoro pasang spanduk, pasang banner ke setiap masjid niku sholat subuh berhadiah NMAX. Bisa niki canom kan senengi motor berhadiah iPhone 14. Kinten-kinten kira-kira nek do ngekei hadiah majelis subuh, sholat subuh kabeh sak Bojonegoro, apa berhadiah beasiswa, berhadiah biaya menikah dan lain sebagainya yang dibutuhkan dan diinginkan anak muda, kira-kira cah nome do rebutan apa mboten? Rebutan. Ngaten lho. Nah, maka ini kan sederhana. Kita bangun bangunan, bangun aset ratusan bahkan miliaran rupiah, tapi kita lupa. Kita membangun sumber daya manusia. Kita membangun kader-kader generasi anak muda. Maka jangan tinggalkan putra-putri kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pulang dari sini, saya nyuwun sangat saestu sama Bapak Ibu sekalian. Kalau yang jauh lagi mondok pas megang handphone atau kuliah di luar kota, langsung di video call. Didoakan anaknya. Kowe gek apa le, kowe gek apa nduk, wis sarapan durung. Langsung didoakan. Muga dadi anak yang salih ya. Di Ngapura bapak karo ibu nek selama ini enggak begitu perhatian karo awakmu ya. Di Ngapura nek bapak karo ibu selama ini kurang waktune kanggo awakmu ya. Enggak ada salahnya kita minta maaf terhadap anak. Enggak ada salahnya. Tidak akan merendahkan marwah kita di hadapan anak. Justru anak akan semakin respect kepada kita
semakin mau dan terbuka terhadap kita. Kalau kita mau apa? Membersamai mereka. Jangan bikin pembatas, jangan bikin jurang, jangan bikin jarak sama anak kita. Dekat dan dekapi anak kita semua, karena beliaulah nanti yang akan meneruskan diri kita, yang mungkin nanti dari doanya anak soleh itu yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Saya doakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang hadir di majelis masyarakat madani di Masjid At-Taqwa ini, Allah berikan keistiqomahan dalam ibadahnya. Allah limpahkan karunia sakinah, mawadah warahmah, putra dan putri yang solih dan solihah, dan insya Allah Allah kumpulkan keluarga besar kita semua di dalam syurga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua Allah mudahkan nantinya berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan haji dan umroh. Allah karuniakan kesehatan yang barokah, yang afiat, sehingga kita apa? Punya kekuatan energi untuk terus beramal soleh. Titip salam untuk putra-putrinya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dari kami, rombongan Real Masjid Jogja. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu